Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom bagi kita semua, selamat Advent, Tuhan beserta kita. Wah, sudah nggak terasa kita masukin masa Advent ya. Sebentar lagi kita tiba pada masa yang nanti. Loh, yang kita nantikan apa? Emang Natal? Masa Advent itu menantikan kelahiran Yesus ya? Bukan, masa Advent itu berarti masa menunggu, yang artinya kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan kelahiran Yesus. Nah, sebab Yesus sebelum naik ke surga, dia berjanji akan datang kembali. Nah, sementara kalau Natal itu hanya untuk mengingat bahwa Yesus telah lahir ke dunia. Berarti masa Advent itu bukan menanti kelahiran Yesus ya, tapi menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan kira-kira kedatangan Yesus yang kedua kali? Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita baca firman Tuhan berikut ini. Daniel 12 ayat 1-3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dimanapun kita saat ini berada, Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita mengawali hari baru yang Tuhan berikan kepada kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sampai saat ini Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami menjalankan aktivitas kami di hari ini, biarlah hati kami, pikiran kami, Engkau berikan damai sejahtera untuk mendengar dan memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 5 Desember tertulis di Rut 2 ayat 4. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Begini firman Tuhan. Jadi idamah tongon ro si Boas sian Bethlehem, didok mamadok akka panggotili, didongani Jahuba mahamu, jadi didok nasida madok ibana, sai di pasu-pasu Jahuba maho. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan kita semua, ini sebuah dialog singkat antara Boas dan para pekerjanya. Tetapi dialog ini begitu membahagiakan, serasa menyenangkan mendengarnya. Mengapa? Karena dialog ini memuat kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang sangat baik. Kiranya Tuhan memberkatimu. Kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan. Itu sebuah kalimat yang menyejukkan hati ketika ada orang yang mendoakan kebaikan kita, ketika ada orang yang mendoakan supaya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Itu tentu sangat menyenangkan dan membahagiakan. Untuk itu, mari kita belajar hari ini dari Boas. Boas yang pertama mengucapkan kata-kata baik itu, doa yang sangat indah itu kepada para pekerja-pekerjanya. Bayangkan Boas yang begitu besar, Boas yang begitu kaya, dan Boas yang punya kekuasaan pada para pekerja-pekerjanya, tetapi lebih dahulu mengatakan, Tuhan menyertaimu. Itu sesuatu yang sangat jarang mungkin bisa kita saksikan. Biasanya perkataan baik itu selalu lebih awal datang dari orang-orang yang di bawah. Rasa hormat, rasa menghargai, dan lain sebagainya. Itu biasanya kalaupun datang, dia terlebih dahulu datang dari orang yang di level bawah, sebagai bentuk penghargaan terhadap orang yang di atas. Tetapi hari ini Boas menunjukkan statusnya tidak menjadi hambatan untuk mendahului, membuat orang lain merasa berharga, sekalipun orang itu jauh berada di bawahnya, sekalipun orang itu berada dalam kuasanya. Tetapi bukan kata-kata makian, bukan kata-kata umpatan yang Boas berikan, tetapi kata-kata berkat untuk seluruh orang yang di bawahnya. Itulah Boas yang begitu rendah hati, Boas yang begitu baik, ingin mengajarkan kepada kita semua, amanginang, dimanapun kita berada, mari kita selalu mendahului mengucapkan kebaikan untuk orang lain, siapapun dia, mau dia di atas kita, mau dia di bawah kita. Tetapi marilah dengan hati yang tulus mengungkapkan dan mengharapkan kebaikan untuk orang lain, sehingga kita selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Untuk itu, saya rasa firman Tuhan hari ini sangat perlu mengintrospeksi mungkin diri kita secara pribadi, atau mungkin juga keadaan kita secara umum. Kalau boleh jujur, mari kita lihat semangat apa yang ada pada kebanyakan dari diri kita hari ini. Kita lihat di kehidupan sosial, kita lihat di media sosial, bagaimana semangat untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, itu yang terlihat mendominasi di zaman kita saat ini. Mengumpat, memarahi, mengutuk, menghina dan merendahkan orang lain, itu yang paling sering terlihat hari-hari ini. Dan sudah sangat banyak dari kita yang mengikuti karakter-karakter yang demikian. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, janganlah kita terbawa arus, terbawa kebiasaan yang demikian, tetapi marilah seperti Boas yang mau dengan rendah hati mendoakan dan mengatakan kebaikan, mengharapkan kebaikan orang lain di kehidupannya. Lihat Boas yang rendah hati, walaupun namanya begitu singkat dalam kitab kita, hanya 4 pasal dan hanya beberapa kali disebut, tetapi lihatlah Tuhan memakai Boas menjadi sesuatu hal yang begitu besar, yaitu menjadikan Boas salah satu garis keturunan sampai kepada Yesus Juru Selamat kita. Dan Yesus Juru Selamat kita juga mengajarkan hal yang demikian. Dia begitu jauh, dia begitu tinggi, dia begitu mulia, tetapi dia turun ke dunia menjadi sama dengan kita karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Demikian jugalah kita, manginang. Jangan biarkan kebesaran kita, jangan biarkan
kehebatan kita membuat kita lupa bahwa kita harusnya saling mendoakan satu sama lain, mengucapkan kebaikan satu sama lain. Itulah keindahan yang paling utama di kehidupan ini. Selamat mengucapkan hal-hal yang baik kepada sesama kita, keluarga kita, siapapun dia. Mari harapkan kebaikan kepada dirinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Mengajarkan kami supaya kami mau rendah hati dalam menjalani kehidupan. Sehingga dengan siapapun dan kepada siapapun kami mampu saling menghormati dan menghargai melalui perkataan baik dan perbuatan baik. Kuatkan kami Tuhan dan berikan kami hikmat supaya kami selalu mampu menjadi orang yang mengharapkan kebaikan untuk sesama. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Abang Inang, supaya kita tutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai sejahtera Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.